Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita kenikmatan bisa melaksanakan salat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim dalam pembahasan fikih salat Jumat dengan acuan kitab Minhajus Salikin, di mana ketika kita memang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, yaitu dengan pakem atau contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Merujuk dari pendapat Al-Hasan Al-Basri, di antara imam tabi'in rahimahullah, laqad anzalallahu 'alal anbiya'i war rusul mi'ah wa arba' kitabin. Allah itu menurunkan kepada para nabi dan rasulnya itu total 104 kitab suci. Kalau kita tahu dari dulu kan enggak sebanyak itu. Paling cuma Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Tambah-tambahan rita Suhuf Ibrahim. Padahal Al-Hasan Al-Basri menyebutkan 104. Karena putra Nabi Adam sendiri, yaitu Nabi Syith alaihi salam, itu Allah turunkan 50 kitab ya, padahal nggak ada orang yang syirik di zaman itu ya. 10 abad antara Nabi Adam hingga Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam, kan nggak ada yang syirik, tapi tetap Allah turunkan kitab sebagai pegangan, sebagai kitab suci panduan. Nabi Idris Allah berikan berapa kitab. Nabi Musa, selain kita mengetahui Allah turunkan Taurat, itu juga Allah berikan kitab suci yang lain. Dan semuanya itu disempurnakan perfect, lengkap, intisari dari 103 kitab-kitab yang lain, yaitu kitab suci Al-Quran ya. Sudah, Al-Quran itu intisari dari 103 kitab suci sebagaimana pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, suatu ketika ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya mengenai akhlak Nabi, dan beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Dan riwayat Imam Muslim kan seperti itu. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Pertanyaannya, di sebelah mana akhlaknya Nabi Al-Quran? Ya semuanya.
Nabi itu ya Al-Quran berjalan. Artinya kita lazim dan kita wajib untuk mengilmui atau memahami bagaimana keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu panduan kita. Karena di dalam Al-Quran ada perintah wudhu, ada perintah sholat, ada perintah jihad bahkan. Tapi prakteknya kita bisa lihat cetha, ya, tergambarkan oleh para sahabat melalui keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu memang panduan. Di dalam hadis Arba'in, urutan yang ke-8, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu ini hadis di antara hadis yang tidak didengar oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hadis ini, ya, makanya Umar gak tahu hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq juga gak tahu hadis ini. Padahal yang meriwayatkan hadis di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bapaknya gak roh. Padahal yang meriwayatkan anaknya dewe. Ya, dan ini biasa sekali di zaman sahabat. Mungkin anaknya ya yakin khusnudzon, bapaknya ya mudeng wong bapaknya sahabat kenteli Nabi. Tapi ternyata nggak tahu. Hadis ini muncul dan menjadi riwayat yang sangat kuat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Muncul dan nampaklah orang-orang yang mulai enggan mengeluarkan zakat dengan keyakinan zakat itu hanya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya siapa kala itu? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, pengganti Rasul. Beliau berijtihad. Wong jenenge zakat ki neng jerone Quran. Ayo bestinan mbek salat. Akrab banget kan? Kalau ada perintah salat, ya, aqimis shalah, berikutnya wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Salat zakat digandengno. Ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq, lawang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, farqun bainana wa bainal kufri tarikus shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau orang nggak sholat, bahkan berkeyakinan sholat nggak wajib lagi, itu sudah masuk dalam jurang murtad, sudah riddah, gugur syahadatnya. Lah di dalam Al-Quran zakat itu disandingkan dengan sholat, berarti yo podo karo lek ngono. Makanya beliau mengumumkan dan mengumandangkan untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat, meyakini kalau zakat itu hanya wajib ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Beliau wafat berarti nggak wajib lagi. Berarti sama dengan yang meyakini sholat nggak wajib. Berarti ini udah murtad. Murtad berarti halal darahnya. Bagi pemimpin muslim, ya, berhak untuk menghukumnya dengan hak, yaitu dengan
pembunuhan atau diperangi. Tapi muncul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tidak terima, mana dalil atau perintah dari Rasul atau pernyataan beliau kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dicap kafir, sehingga harus kita perangi. Karena emang nggak ada. Ya. Abu Bakar berkesimpulan sebagaimana di dalam Al-Quran dianalogikan antara sholat dengan zakat. Umar juga saking hati-hatinya ya, menjaga darah kaum muslimin atau saudara seiman, maka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, mana dalilnya kalau kita ini boleh memerangi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Baru kemudian ternyata ada anaknya Umar, nggak usah podo kisroh ya, saling silang pendapat. Lawang saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, sampai mereka bersyahadat, bertauhid Allah ilaha illallah, dan bersyahadat bahwasanya aku adalah utusannya, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Sebelumnya Abu Bakar juga nggak tahu hadis ini, Umar juga nggak tahu. Tapi setelah tahu, gamblang, Umar akhirnya setuju dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan mentaati. Dan Abu Bakar pun menarik bahwa ini bukan kesimpulan analogi atau kias yang ada di dalam Al-Quran, tetapi betul-betul ada dalil yang pas, yang cocok, yang melatar belakangi dikumandangkannya jihad bagi masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat. Ya. Ini bukti kalau kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum itu mencocoki apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Maka dulu di zaman tabi'in radhiyallahu anhu, Sa'id bin Musayyab, di masjid beliau di waktu subuh ada orang yang datang awal waktu. Habis azan sholat 2 rakaat. Habis itu ngadeg neh mas, sholat neh 2 rakaat. Baru ngono salam, ngadeg neh, sholat neh, sampai qomat subuh. Kemudian Sa'id bin Musayyib pun sholat subuh bersama kaum muslimin, dan selesai sholat didatangi orang ini tadi. Kemudian beliau tanyakan, kamu tadi sebelum subuhan habis adzan sampai qomat itu sholat apa wae? Dijawab oleh orang ini, aku sholat sunnah fajar, artinya sholat qobliyah subuh. Dan apa komentar ini tabi'in, di antara imam tabi'in Sa'id bin Musayyab rahimahullah, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Keras loh ini ya, komentarnya nyelekit banget lagi. Wong sholat kok diomongi dapat laknat ya. Hari ini mungkin kita sholat tapi diomong oh neraka, mesti nggak terima. Kita ngaji diomong gak ditompo, ya nggak keterima ya. Dibilang ini apa-apaan wong saya ibadah kok dicap dapat laknat. Maka kata Sa'id bin Musayyib, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Orang ini nggak terima, kok bisa-bisanya engkau mengatakan Allah melaknatku, padahal yang aku lakukan adalah sholat, ibadah.
Apa kata Sa'id bin Musayyab? Sesungguhnya Allah melaknatmu bukan karena rukukmu dan sujudmu, tetapi karena engkau tukhalifu Rasulillah. Ya, karena engkau telah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ojo mbok ngomong salate. Rasul itu ngajarkan qobliyah subuh ki ku 2 rakaat, ora enek punjul-punjule. Ya. Meskipun dalam kacamata ini nikmatnya orang berilmu tuh kayak gini. Iso naker iki ibadah atau hanya ya, amalan-amalan sing koyok-koyoke ibadah. Ya, qobliyah subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Hadisnya jelas, rakaata al-fajri, 2 rakaat fajar. Artinya qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari seisi dunia ya, dan apapun yang ada di dalamnya. 2 rakaat. Enggak ada punjul-punjulnya. Ya. Maka Sa'id bin Musayyib sangat yakin engkau itu salah bukan gerakan rukuk sujudmu. Ojo disalah nih perkara salate, tapi salatmu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salahmu neng kono. Ya, makanya betul, Pak. Saya tuh ngalami sendiri peristiwa umroh di 2 tahun yang lalu. Ya, saya ketemu jamaah kaum muslimin dari daerah lain itu di tempat sa'i atau mas'a. Ya, ketemu bareng, Pak. Mulai sa'i bareng. Dari Sofa ke Marwah. Kemudian Marwah balik Sofa lagi, Sofa Marwah lagi sampai 7 kali start dari Sofa, kemudian finish di Marwah. Ketika sudah selesai 7 kali, saya ajak orang ini karena bareng terus, Pak. Monggo Pak sampun. Pun jenengan dhisik. Kula tak kintun. Loh, mpun bar Pak saine. Kula tak nambah mumpung teng mriki. Piye terus iki? Wah iki repot lek ngene. Alhamdulillah sanes jamaah kula piyambak. Ya wis lah. Ya. Kan kurang lebih 3 hari mukim di Mekah itu, kalau enggak 4 hari, itu hari berikutnya ya, 2 malam setelah itu atau hari terakhir di Mekah, qadarullah saya dipertemukan kembali sama bapak yang sama. Nggih Pak, ketemu nih sebelum masuk Masjidil Haram. Ya, terus kalau tanglet jenengan wingi pripun? Totalane ping pinten? Pun genep kula ping 21, Pak. Sa'i ping 21 berarti kan ya kan wong kuduke ping 7 ya, berarti ini kan dilipatne tambah ping 3. Ya, ngerasanya mumpung di sini lek aku nglakoni kur ping 7 eman-eman. Lah iso selikur nyapa? Ora dilaksanakan 21. Nah ini kenyataan. Ya, ada orang yang melihat bahwa ibadah kuwi lek akeh mesti bener, mesti apik, padahal belum tentu. Ya. Coba sekarang Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin ketika ujub dengan banyaknya jumlah prajurit, dan salah satu itu penyebab yang Allah takdirkan kalah di peristiwa Hunain. Ya, in a'jabatkum kasratukum. Di dalam surat Taubah dijelaskan di situ. Ketika kalian ujub berbangga dengan jumlah banyak, maka Allah takdirkan kalah kalian di sesi pertama perang Hunain. Karena hari itu ada yang nyeletuk, Pak. Ada muslimin yang nyeletuk lan yughlibal yauma min qillah. Kita tidak mungkin kalah karena jumlah kita banyak. Hari itu 12.000 pasukan kaum muslimin. Ini pasukan paling banyak seumur hidup Rasul perang, dan asli perang betul. Ya, hari ini rolas sewu wakah Pak.
Ya sampean macung camat 12.000 sing milih dadi kuwi. Ya kan? Ya, banyak. Tapi karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak, Allah takdirkan kalah. Orang pengalamannya malah biasanya muslimin ki lebih dikit jumlahnya, lebih enggak modern persenjataannya, tapi tawakalnya kepada Allah yang baik. Ya, yakin kemenangan datang dari Allah, kalah juga datang dari Allah, kejayaan juga datang dari Allah, maka malah Allah berikan kemenangan. Begitu juga sama dalam hal ibadah. Orang mesti akeh, mesti bener, mesti apik. Ya. Dan nanti di ujung akhir zaman itu ada kelompok yang saking banyaknya Allah minta kepada pemimpin kaum muslimin yaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya ndelik bersembunyi di balik bukit Tursina. Kapan itu? Ketika Allah keluarkan dan Allah izinkan Ya'juj Ma'juj metu yufsiduna fil ardi, merusak tatanan bumi Allah ini. Karena Ya'juj Ma'juj itu bauannya, ya. Wa idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, di dalam surat Al-Hajj atau surat Al-Anbiya itu dijelaskan ketika Allah sudah izinkan dibuka pintu gerbangnya Ya'juj Ma'juj, akhirnya mereka datang dari seluruh penjuru, dari atas gunung yang Raja Dzulqarnain jadikan penjara bagi mereka, yang silun turun berbondong-bondong. Dan Imam Nawawi menafsirkan saat itu ada melewati sungai Furat di Irak, sungai Eufrat. Itu wong Ya'juj Ma'juj saking akeh, Pak. Itu sing kloter pertama medun ketemu kali Furat atau sungai Eufrat, mereka minum air itu. Kloter sing mburi medun ketemu kali Eufrat wis garing, Pak. Perasaan pas neng dhuwur enek banyu, mbosok tekan kene wis gak ono. Kenapa? Habis diminum mbak sing ngarep-ngarep kuwi mau. Itu saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka bukan termasuk hamba Allah yang beriman, padahal akeh, Pak. Ya. Mereka yang banyak mengisi neraka Allah nanti di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka ini sebagai konsentrasi kita di dalam ibadah itu nggak mesti akeh-akehan, nggak mesti banyak-banyakan dicap bener. Ya. Dalam rentetan ibadah Jumat itu juga sama. Ya. Kalau ada orang yang menegur jamaah di sampingnya, ya, enek wong sing ngobrol atau rame dhewe atau sapa wae gak fokus mbek khutbah Jumat, awake dhewe tegur, Pak. Padha iki statusnya padha-padha jamaah Jumatan, padha-padha makmum. Kata Nabi SAW, kalau orang ini menegur sampingnya, uskut, menengo. Apa kata Rasul? Fala jum'atalahu, dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Padahal ngelek nih, ya, ngelek nih, ojo rame, ojo umek dewe, ya, itu terhitung lagho, sudah melakukan perkara yang sia-sia. Biarlah khotib yang menegur jamaah, ya, ojo rame dewe mas, ing pojokan mburi,
Ya. Mas, sing ngisorku tangi aja turu. Ngisor khotib malah angler dhewe. Ya. Nah, itu yang berhak menegur khatib. Kita selaku jamaah malah nggak boleh. Apalagi kalau sampai meyakini adanya ibadah di antara dua khutbah, seperti mengeraskan suara dengan bersolawat, ya kan? Jadi ketika khatib turun duduk sebagai jeda antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, tiba-tiba ada yang bersuara, diyakini ini bagian dari ibadah, dari ritual Jumatan. Lah wong lafale juga lafal sholawat misalnya. Itu tadi loh Mas. Ya, kacamatanya tadi. Lah saiki arek maca Al-Baqarah misalnya, atau membaca surat-surat, ya, antara khatib duduk kemudian naik mimbar lagi sampai jupuk mik kemudian bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja. Ayo ojo mbok salah nih wadduhane Mas. Jangan disalahkan Al-Qur'annya. Tapi penempatannya itu yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pengen kita luruskan karena kita cinta dengan sesama kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah. Ayo ibadah iki padha sing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, karena nggak ada riwayat yang menyebutkan di antara dua khutbah Jumat Nabi itu ada sesuatu yang menjedai, apalagi sampai memakai pengeras suara, artinya didengar oleh seluruh kaum muslimin yang itu bukan berstatus khatib Jumat. Ya. Meskipun ya tidak sampai membatalkan Jumatan karena tidak masuk dari syarat sahnya Jumat. Tapi kan eman-eman. Ya. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Wa'il ibni Hujrin dan lain seterusnya berkaitan dengan seburuk-buruk pencuri itu kan yang mencuri sholat. Ya, siapa itu? Ya, yang nggak tumak ninah dari gerakan-gerakan sholat yang sudah kita jelaskan di pembahasan sifat sholat Nabi. Begitu pula makmum yang disi'i imam. Ya, dan hari ini bisa kita lihat Mas. Kan biasanya saiki wis enek CCTV atau imam ki kadang yo disyuting barang. Ya, tapi syutingannya kan neng imam akhirnya kan nyelorot neng jamaah barang. Ya, itu sampean tonton banyak itu di YouTube di beberapa sosial media video itu sholat jamaah. Ya, coba perhatikan antara i'tidalnya imam selesai untuk pindah ke sujud. Ya, sudah selesai itu i'tidal, imamnya kemudian pindah untuk sujud. Allahu Akbar. Imamnya urung sampai tempat sujud itu jamaah wis enek sing selesai gerakan sujudnya. Ya, coba tontonan piyambak Mas. Ya, itu kita dapati. Nah, ini kan bahaya ini. Ya, karena disi'i imam. Apalagi di tahiyat akhir. Ya. Imamnya baru salam ke kanan selesai tahiyat akhir dan belum tuntas baru assalamualaikum iki wis ana jamaah wis kiwa tengen nih Mas. Ya. Betul yang masuk bagian wajibnya sholat
ya itu salam yang ke kanan saja, yang ke kiri itu sunnahnya. Ya, artinya ketika kita disi imam pas ngiwo, itu masih ada toleransi. Lah kita ini disi sing nengen barang loh Mas. Ya, imame urung pindah gerakan dari kanan ke kiri. Lah kita ini wis disi wis kanan kiri. Itu kalau boleh membahasakan laporannya kan berarti kita ini batal di ujung sholat. Iman-iman banget loh. Ya. Karena jumhur ulama membatalkan kalau makmum itu disi imam. Lah saiki disi pas salam awal atau pas salam ke kanan. Iman-iman batal baleni neh to. Makanya riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami itu belum memindahkan punggung kami bahasanya. Ya, walam nansarif dhuhrana, kita belum pindahkan punggung kami sebelum kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi posisi sujud. Ya. Nah ini Jumatan kemungkinan besar banyak ini di rakaat yang kedua, yang belakang biasanya itu adik-adik ya, karena pikirannya gendang untuk sujud berkat ya. Jadi rakaat kedua ya itu habis imam i'tidal, wah itu gendang jentit ya, duduk di antara dua sujud meneh tahiyat bar njupuk jatah ya. Ini perlu dievaluasi. Jangan sampai kemudian rusak Jumatannya gara-gara gerakan yang lebih dulu daripada imam. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan kalau di dalam Minhajus Salikin kan kemarin khutbah, thumma yaqumu fayakhtub, berdiri untuk khutbah, thumma yajlis, kemudian duduk ya, karena khutbahnya ada dua kali, thumma yakhtub al khutbata tsaniyata, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua, thumma tuqamus salatu, kemudian ditegakkanlah salat. Berapa jumlahnya? Fayusalli bihim rakaataini, salat Jumat itu sebanyak 2 rakaat. Yajhar fihima bil qiraati, bacaan di salat Jumat itu dikeraskan atau jahar. Wa yaqra fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah al-ghasiyah, atau di rakaat pertama al-jumu'ah dan rakaat kedua al-munafiqin. Sampai di sini kita kemarin. Nah, sekarang kita masuk poin berikutnya. Wa yustahabbu liman atal jum'ata, dan dianjurkan ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Siapa saja yang mendatangi Jumat, berarti yang wajib sholat Jumat, laki-laki sehat, lagi mukim nggak safar ya, supaya melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaghtasil, mandi Mas. Makanya para ulama berbeda pendapat hukum mandi Jumat itu, ada yang sampai mewajibkan, ada yang mewajibkan jika diperlukan, dan yang ketiga adalah mustahabbah, yaitu hanya sebatas sunnah ya. Jadi nggak ada yang biasa-biasa saja, nggak ada Mas. Semuanya ada penekanan. Yang wajib otomatis ada penekanannya. Yang mandi wajib jika diperlukan ya. Nuwun sewu, mungkin ada yang sebelumnya beraktivitas fisik misalnya ya, montir ya, mungkin pakaiannya, badannya kena oli ya, mambu mesin, macam-macam lah ya,
Apapun itu aktivitas yang lumayan menggunakan fisik sehingga badan kita jauh lebih baik kalau mandi. Maka untuk Jumatan wajib mandi. Dan yang ketiga mustahab, artinya tetap dianjurkan. Ya, jadi sebisa mungkin jangan meninggalkan mandi Jumu'ah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita lihat, beliau itu pernah didatangi oleh putrinya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, dalam kondisi Nabi selesai perang Khaybar dapat harta rampasan perang 1/5, berarti 20%. Banyak apa enggak itu? Banyak. 20% tuh banyak. Datang kepada ayahnya sendiri, posisi menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib dan punya anak-anak kecil. Setiap hari punya tanggung jawab besar, ngurusi rumah, suami, anak-anak, dewean. Ya. Kemudian datang kepada ayahnya, mintanya nggak macem-macem, lumrah. Minta apa? Seorang budak yang membantu keperluan rumah tangganya. Ya. Anak wedok njaluk tulung bapake pas lagi duwe duit, Mas. Ya. 20% harta dunia dalam harta rampasan perang itu dipegang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngepasi itu, ya, bapaknya mesti punya itu. Kalau hanya untuk menghadiahkan seorang budak, tapi sama Rasul nggak dikasih. Tapi Rasul tahu ini putrinya bukan perempuan sembarangan. Khairun nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita ahli surga. Ada 4. Ada istrinya Fir'aun, Asiyah, ada Maryam ibunya Nabi Isa, ada Khadijah istri pertama Nabi Muhammad, dan yang terakhir Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Didatangi, didoakan, disenyumi, dipegang tangan putrinya yang mulai kasar karena ngadoni tepung, manggang roti, ya, nimbo banyu, dondom-dondom sendal, ya, itu semua dikerjakan oleh Fatimah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma menyampaikan gini, mau nggak kalau aku berikan yang lebih baik daripada yang engkau minta kemarin? Ya, jelas lebih baik. Ya sopo sing ora gelem. Ya, nduk lek bahasa kita kan gitu. Mau enggak kowe njaluk wingi kan njaluk budak. Tapi kan bapak ora paringi, gelem apa ora? Tak paringi sing luwih apik tinimbang kowe. Ya jelas mau. Apa itu? Rasul kemudian bilang gini, sebelum tidur ucapkan subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu Akbar ping 34. Kuwi lho apik tinimbang sing jalukanmu wingi. Coba sampean pikir, lah wong jaluk budak ben ra kesel malah kon dzikir. Ya. Tapi karena ini wanita yang soleha, ya malah seneng. Ya, artinya lebih baik itu yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, Pak. Nah, kenapa Fatimah minta budak? Karena kesel. Awake dhewe iki yo kesel podo, Mas. Lek kowe podo kesel, putri Nabi juga kesel. Cuma Nabi SAW memberikan edukasi, mendidik putrinya itu, pikirannya itu panjang, visioner itu sampai urusan akhirat. Bukan cuma di dunia. Lek trimo donya mesti isine kesel. Darul amal,
Dunia itu tempat untuk beramal, yo mesti kesel, Pak. Wong turu terus yo kesel kok. Ya. Saudara-saudara kita yang mungkin belum dapat gawean, nganggur, ku yo kesel ditekoni. Ya, awake dhewe sing kerja yo kesel kapan praine. Babakan dunia ya mesti kesel. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa kesel kita itu kalau kita jadikan sebagai amalan yang mengais ridho Allah, nah jatuhnya ibadah. Ya ngadonin roti sambil zikir jadi ya ibadah. Kesel podo masake ya, podo makaryone, tapi setidaknya bernilai ibadah. Atau semua aktivitas kita dalam bekerja mencari nafkah diniatkan untuk ibadah. Ya. Ya. Sholat Jumat sama. Ya, kita diminta untuk mandi. Ojo alasan mosok ben Jumat aduh isuk wis adoh ngentekne sabun lah itu loh. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Tapi karena ini syariat, ya, maka silahkan dikerjakan dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian wayatatayyab, memakai wewangian. Ya, parfum, minyak wangi pun bebas. Ya, sekarang masya Allah motivasi jamaah kaum muslimin itu sampai menjadi kreativitas DKM atau takmir. Itu kadang beberapa masjid sampai ngasih fasilitas parfum loh neng arep lawang. Ya, itu kan tinggal kita fungsikan. Itu jelas halale oh dikek neng kono kok. Ya, cuma terkadang kita ya nggak sesuai dengan aromanya atau bukan rasa-rasa sing disenengi. Ya lek ngono ya nggawa dhewe, pakai dhewe lagi wis. Dirinya dalam kondisi kurang wangi, ada fasilitas gak digunakan, ya malah akhirnya bisa membuat madharat bagi jamaah yang lain. Ya, silahkan, dari parfum yang murah sampai yang mahal bebas, Pak. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menilai bahwa kita membelanjakan harta untuk parfum dengan niat mengikuti ajaran Rasul, yaitu yatatayyab ini tadi, maka itu bukan bagian dari kemubadziran. Ya. Itu jadi umpamane sesekali beli parfum regone mungkin sampai ya 1 yuta umpamane. Nah, itu kalau kita sedang Allah lapangkan rezeki sah-sah saja, monggo Pak, silahkan. Sekali-kali belanja parfum jarak 15 meter wis kecium. Wah, ngono Pak. Ya kan? Sekali enggak apa-apa ya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini, ya sebetulnya kan kalau dalam sholat itu kan dari gerakannya saja Rasul itu ajarkan seperfect mungkin untuk bisa kita tirukan. Ya, anggaplah wis parfum bukan bagian dari gerakan sholat. Kita awali dengan gerakan sholat lah, dari kita takbiratul ihram seperti apa, rukuk seperti apa, sujud seperti apa, i'tidal seperti apa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat dan disaksikan oleh para sahabat farraja baina asabihi wa dhamma idza raka'a wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rasul itu di antara jari jemarinya dijembeng nih ketika rukuk, tapi ketika sujud diingkup nih. Di antara ngingkup nih jemari ketika sujud
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengajari kepada kita gerakan sholat semampu kita bisa menghadapkan ke kiblat, kita hadapkan ke arah kiblat. Kan syarat sahnya sholat itu kan ngadep kiblat. Mari kita berdiri hadap kiblat. Ya meskipun pandangan ke tempat sujud. Kaki kita juga ngadep kiblat. Kan nggak disarankan kita ngipas ngini nih sikile atau ngini. Tapi yang dianjurkan anggap rono ngadep mulon kan arah kiblat. Rukuk juga sama. Kaki kita juga masih posisi seperti ini. Sujud ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkupkan jari jemarinya? Supaya menjadikan ibu jari ini itu bisa ke arah kiblat. Karena dari organ tubuh terutama jari sing paling mentar kok kiblat ki kur jempol, Mas. Coba sampean lek benggang. Ya, jempol mesti ke arah piye? Kulon mbek ngidul ki apa berarti? Barat daya ya. Antara kulon iki lah, coba lek jenengan mentar ning ngene, jempolnya kan gak ke arah kiblat, yang papat iso ngadep ngulon, sing jempol kan ora. Ya, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Wa'il tadi ngingkupne ya supaya jempolnya ikut serta ngadep kiblat. Nah itu kalau kita praktekkan dengan landasan seperti ini, berarti sujud kita di setiap sholat kita itu bisa bernilai pahala yang lebih. Bukan hanya gerakan sholat saja, tapi gerakan sholat yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika kita dalam selain organ tubuh, ya, contohnya ya, alhamdulillah masjid kabeh wis sajadahan, wis karpetan ya. Makanya kalau hari ini Mas di beberapa orang di Mekah atau Madinah, orang Arab kan biasanya pakai sorban. Ya. Tapi kalau ngepasi musim panas, Agustus, September gitu ya, itu di waktu sholat duhur di Masjid Nabawi itu masih kita dapatkan. Itu ketika iktidal, bar iktidal kemudian meh sujud, itu sorbannya dilepas, diuncalin yang tempat sujud. Kemudian sujud beralaskan sorbannya. Padahal wis enek karpet jane. Karena memang ada asar dari para sahabat dulu ya, Masjid Nabawi iki gak karpetan. Pasir, kerikil-kerikil. Ketika musim panas luhur kaya apa kuwi rasane? Itu kalau nggak pakai alas bathuk ki rasane mak nyes, mlonyoh, Mas. Makanya sebagian sahabat mengambil sorbannya yang biasanya penutup kepala ditaruh di lantai Masjid Nabawi, kemudian sholat beralaskan sorbannya itu tadi. Nah, hari ini ada yang mempraktekannya itu, meskipun ya sebetulnya gak usah enek karpet, enek sajadah. Berarti antara dahi kita dengan tempat sujud kalau ketutupan sajadah karpet sah apa enggak? Tetap sah. Seperti hanya kita punya peci, arep peci ini nganggune mamane nutup gini. Ya. Songkok atau muslimah ada jenis mukena yang nutup bathuk ketika sujud, ya kan ora langsung bathuke sing kena tempat sujud, tetap boleh ya, nggak perlu kupluke dibolongi, ini ora perlu. Yang membuat tidak sah gerakan sujudnya itu ketika yang menghalangi adalah sama-sama organ tubuh. Contohnya apa ya? Kayak cah kelas 1 SD nek sujud, ya kan? Tangannya juga. Nah, ini malah. Ya kan bathuke mbek karpete malah ditutupi mbek tangan. Lagi malah iso salah sujud deh. Ya, tapi kalau hal yang lain itu tidak sampai yang merusak keabsahan
gerakan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.